Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Wahyu Ilahi, NPM 103-19006. Nah, pada kali ini saya akan membahas materi resumen analisis laporan keuangan. Salah satu materinya adalah analisis perkreditan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh materi analisis perkreditan ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu. Nah, di sini dana kebutuhan perusahaan itu ada dua macam. Pertama, modal kerja dan investasi. Modal kerja itu digunakan secara rutin oleh perusahaan dalam jangka pendek, contohnya seperti membayar gaji, telepon, listrik, serta bahan baku. Kedua, investasi, perusahaan yang digunakan untuk modal dalam jangka panjang, contohnya untuk membangun gedung, mesin-mesin, serta pabrik. Nah, menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, di sini ada pengertian dari kredit, pembiayaan, serta kredit perdagangan. Nah, di sini juga ada syarat perbankan atau kreditor dalam penyaluran dana nasabah kepada pihak bank. Itu akan ditentukan nantinya oleh pihak yang berwenang. Dan kemudian jumlah kredit yang diinginkan. Ketiga, jangka waktu pinjaman. Keempat, jaminan yang dimiliki. Kelima, cara pengembalian pinjaman itu akan dijelaskan oleh perbankan atau perusahaan itu sendiri. Nah, di sini juga ada 3 analisis kelayakan kredit itu. Sebelum penyaluran dana, pihak perusahaan wajib menganalisis nasabah melalui 3 metode. Pertama, 5OC and 7 P dan studi kelayakan. Mari kita bahas. Nah, pertama ada metode dengan menggunakan metode 5OC. Perusahaan dapat melihat karakter dari si nasabah tersebut, seperti apakah nasabah itu memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kredit yang diterimanya nanti. Dan kedua, capacity, kemampuan nasabah dalam membayar kredit itu akan dilihat oleh pihak yang berwenang atau oleh perusahaan itu sendiri. Dan ketiga, ada kapital, seperti menilai modal yang dimiliki oleh nasabah dalam membiayai kredit tersebut, apakah nasabah itu agar memiliki kesungguhan untuk membayar kewajiban kreditnya. Dan keempat, ada condition atau kondisi umum ekonomi yang dimiliki oleh masyarakat nasabah dalam kondisi keamanan serta sosial masyarakatnya. Kemudian kelima, terakhir ada kolateral, seperti jaminan yang diberikan kepada nasabah atau jaminan dari nasabah kepada bank dalam sewaktu-waktu sebagai alternatif jika nasabah tidak dapat membayar karena diakibatkan terjadi bencana alam. Nah, kemudian metode 7 P. Pertama ada personality. Nah, personality ini sama halnya dengan karakter, tetapi lebih menilai dari kepribadian si nasabah. Kedua ada party atau menilai dari sektor wilayah yang ditempati oleh nasabah tersebut, apakah pedesaan atau perkotaan, serta sektor usaha yang dinilai seperti peternakan dan pertanian. Ketiga ada payment, menilai dari penghasilan gaji si nasabah, apakah nasabah memiliki kemampuan dalam membayar kredit itu. Dan keempat ada prospek, menilai harapan ke depan objek kredit yang dibiayai, seperti apakah usaha prospek tersebut memiliki andil yang besar untuk membayar kredit tersebut. Nah, kemudian kelima ada purpose atau tujuan dalam mengambil kredit itu, usaha produktif atau konsumtif oleh perdagangan itu. Dan keenam ada profitability, kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dan terakhir ketujuh ada protection, perlindungan terhadap objek kredit yang dibiayai seperti angsuran kematian, jaminan perlindungan, kerusakan, serta kehilangan. Nah, di sini juga ada alat analisis kreditan menggunakan metode studi kelayakan. Nah, seperti aspek hukum, aspek keuangan, aspek AMDAL, aspek teknis atau operasi, aspek ekonomi sosial, aspek pasar dan pemasaran, dan ketujuh terakhir ada aspek organisasi dan manajemen. Nah, kita dapat melihat seperti aspek hukum itu dapat dinilai dari kelengkapan dan surat-surat atau dokumen yang dimiliki serta izin usaha si nasabah. Aspek keuangan, sumber dana yang diperoleh serta kebutuhan biaya investasi secara rinci dan estimasi pendapatan. Aspek AMDAL itu berhubungan dengan lingkungan, dampak terhadap air, tanah, udara. Dan aspek teknis operasi itu berkaitan dengan lokasi usaha, letak, teknologi yang digunakan, dan metode sediaan perusahaan itu. Aspek ekonomi sosial ini berkaitan dengan kondisi lingkungan masyarakat di sekitar.
aspek pasar dan pemasaran, menilai adanya prospek pasar atau seberapa besar peluang pasar itu sendiri. Di sini juga ada perbedaan antara kredit yang diberikan bank dengan penjualan kredit oleh perusahaan data itu berbeda. Bank itu menyalurkan kredit dalam bentuk uang maupun barang yang dibiayai oleh bank itu sendiri. Sedangkan penjualan kredit oleh perusahaan dagang menjual barang dagangannya dengan pembayaran yang dilakukan secara angsuran atau dicicil. Nah, di sini ada pula tujuan perusahaan dagang dalam memberikan kredit itu diantaranya pertama menjaga loyalitas pelanggan, kedua meningkatkan penjualan, dan ketiga meningkatkan laba. Nah, di sini ada salah satu contoh saya ambil dari contoh soal analisis perkreditan ya. Kita dapat melihat melalui studi kelayakan aspek identitas yang dimiliki atas nama Bapak Hendrik Wijaya, yang kedua aspek legalitas usaha, ketiga aspek teknik, keempat aspek manajemen, kelima aspek kewajiban, dan keenam aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini kita dapat menghitung melalui 4 metode rasio. Pertama, kita dapat melihat di sini rasio likuiditas. Nah, kemudian akan kita hitung dari tahun 2018 dan 2019 sesuai dengan soal. Dan kedua ada rasio solvabilitas, dan ketiga ada rasio aktivitas, dan keempat ada rasio profitabilitas atau rasio keuntungan. Kemudian di sini kita akan membuat bagan setelah kita menemukan semua jumlah rasio tersebut ke dalam tabel. Pertama, rasio dari penulisan rasionya tahun 2018, tahun 2019 hingga standar industri yang telah dihitung. Dan ketujuh dapat dinilai dari aspek AMDAL, kedelapan aspek ekonomi sosial, dan kemudian selain menggunakan studi kelayakan dapat menggunakan dianalisis dengan metode 5LC. Dilihat dari karakter si nasabah, capacity si nasabah, kapital si nasabah, condition si nasabah, dan kolateral si nasabah. Selain itu, perusahaan atau pihak yang berwenang dapat menganalisis kelayakan perkreditan nasabah dengan metode 7 of P. Pertama, personality-nya, kedua, tujuannya, ketiga, party pinjaman kredit yang diajukan oleh si nasabah, dan keempat, payment, cara pembayaran kreditnya, dan kelima, prospek, keenam, profitability, dan ketujuh ada protection. Setelah kita menilai semua dengan menggunakan 3 metode itu, maka dapat dinilai apakah si nasabah layak mendapatkan kredit itu. Nah, sekian resume dari saya, semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.